Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas A, semester 5. Dan di video ini saya akan berbagi pengetahuan tentang peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar sistem. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan, berhubungan, berkumpul, dan bersama-sama melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya disebut dengan penghubung atau interface. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem satu ke subsistem yang lainnya. Melalui penghubung keluaran untuk subsistem akan menjadi masukan subsistem yang lainnya. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran. Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Yang kedua adalah informasi. Data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah informasi. Informasi berfungsi sebagai penambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian dalam pemakaian informasi. Informasi disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan ke dalam dan pengolahan suatu model keputusan. Akan tetapi, pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan keputusan atau mengurangi bermacam-macam pilihan. Hal-hal yang dapat ditentukan oleh nilai informasi adalah manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dapat dikatakan bernilai apabila manfaat lebih efektif dibandingkan biaya untuk mendapatkannya. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan juga bahwa informasi yang digunakan untuk beberapa kegunaan sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah tertentu dengan biaya untuk memperolehnya. Karena sebagian informasi tidak hanya dinikmati oleh suatu pihak dalam perusahaan. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal. Yang pertama akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya, hanya untuk kepentingan organisasi. Sistem informasi dalam pentahapannya dapat digambarkan dalam struktur piramida, di mana lapisan yang paling bawah meliputi informasi bagi proses transaksi, pemeriksaan mengenai status, dan lain sebagainya. Tahap berikutnya meliputi sumber informasi untuk mendukung perencanaan taktis dan pengambilan keputusan bagi pengawasan. Dan yang terakhir, tahap puncak meliputi sumber informasi guna menunjang perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh manajemen yang paling tinggi. Karakter sistem informasi manajemen yang pertama yaitu sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta tergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang kedua, biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Yang ketiga, sistem informasi membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang sambil memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang. Yang keempat, sistem informasi biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi, bukan data-data yang akan terjadi. Yang kelima, sistem informasi berorientasi pada data-data dalam organisasi dibandingkan data-data dari luar organisasi. Yang keenam, sistem informasi biasanya fleksibel. Tidak fleksibel ya, karena bentuk-bentuk laporan yang dihasilkan banyak sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketujuh, membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional, tingkat kontrol, dan perencanaan bagi staf yang sudah senior. Dan yang kedelapan, didesain
untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberikan informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik. Yang keempat adalah materi yang sangat penting dan menyangkut dalam judul kita, yaitu peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seorang kepemimpinan dalam organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada. Pengambilan keputusan memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional, dan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari masa depan, masa yang akan datang, atau efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan yaitu yang pertama, tujuannya bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain. Dan yang kedua yaitu tujuannya bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau tidak kontradiktif. Yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, ada posisi atau kedudukan. Yang kedua, ada situasi. Situasi ini di mana keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Yang ketiga, ada kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama untuk menentukan daya gerak. Yang keempat, ada tujuan. Tujuan yang hendak dicapai baik tujuan perorangan maupun tujuan dalam organisasi. Yang keenam, ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan berdasarkan tingkat keputusan. Yang kedua, keputusan yang berdasarkan regularitas. Yang ketiga, keputusan berdasarkan lingkungan. Jadi, kesimpulannya, sistem informasi manajemen mutlak diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat yang tingkat ekonomi dan tingkat pendidikannya rendah, sampai masyarakat yang tingkat ekonomi dan tingkat pendidikannya tinggi. Semakin tinggi tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kebutuhan informasinya. Pelaksanaan tugas pokok pimpinan itu berhasil dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi yang baik. Pengambilan keputusan yang logis membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Demikianlah materi tentang peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.